mereka akan berburu dolar. Apa yang Anda lihat dari fenomena big news margin call Archegos Capital? Ya, Mas Erwin, ini bukan pertama kalinya terjadi di mana adanya margin call karena pasar derivatif di Amerika Serikat ini memang sifatnya over the counter atau tidak diregulate di exchanges ya. Memang dampak ini yang merupakan spillover ini akan menarik nilai tukar seantero emerging market ini ikut tertarik. Karena itu tadi adanya flight to quality dan juga koreksi sehingga orang temporarily akan membeli US dollar. Nah, kata kuncinya ada temporary di sini. Kenapa? Karena nanti pada saat market sudah steady kembali, likuiditas yang berlimpah di pasar global pasti salah satunya akan mencari yield. Long term investor melihat Indonesia tetap memiliki perbedaan imbal hasil yang menarik dan kondisi makro fundamental yang strong, dan menurut saya ini akan menjadi suatu daya tarik tersendiri di mana meskipun saat pandemi kita tetap bisa menggalang suatu effort di dalam melanjutkan struktural reformasi dalam bentuk omnibus law dan lain sebagainya. Jadi saya cukup melihat adanya peluang bahwa yang terjadi pada saat ini adalah overshooting karena adanya temporary dislocation, adanya external market shock, sehingga nanti menurut saya pada saat kembali stabil, rupiah ini akan cepat menguatnya. Baik, ini poin yang perlu kita garis bawahi bahwa ini bukan fenomena yang kali pertama terjadi. Beberapa kali juga sudah kejadian khususnya di paman Sam over the counter transaction dan sebagainya. Tetapi secara langsung Pak, ini untuk sementara apa dampaknya bagi Indonesia kalau dikatakan ini juga bukan fenomena sekali atau pertama kali kejadian, karena kemarin juga sudah banyak berpengaruh ke rupiah. Permasalahan ditanyakan oleh pasar di Indonesia apakah juga akan berpengaruh dan apa yang harus kita lakukan ketika fenomena seperti ini terjadi lagi, margin call besar di Wall Street. Ya, menurut saya ini justru memberikan suatu kesempatan baik, apakah itu untuk foreign investor ataupun domestic investor, karena pada saat dislokasi market terjadi, sementara fundamental makro kita baik, itu artinya kesempatan untuk re-enter ya. Tapi memang di sini kita harus bersabar, karena kuncinya adalah in the very short term, kita melihat naiknya inflation rates di berbagai negara-negara maju sehingga menyebabkan adanya pembelian aset-aset yang paling aman dan US dollar. Jadi menurut saya di sini mungkin kita harus bersabar, tapi at the same time melihat peluang bahwa di Indonesia ini makro fundamental kita masih bagus, sehingga koreksi yang terjadi sebenarnya adalah oportunitas yang baik untuk kita kembali mengkaji ulang posisi, lalu melakukan re-entry dan lain sebagainya. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.